Lah yo kita dadi wong NU kadang yo ribet. Kene sing ngekeki mazhab, ngekeki ajaran nak nyekel bojo iku batal. Tapi nak pas tawaf bojom cekeli nak ilang. Akhirnya wong awame takok jare mboten nangsal mbah batal. Khusus. Ya ada di kiai iku ya nakal asline kuwi. Tapi nakale wali wis para pangeran wae. Ya aja niru. Ayo rata-rata wong Indonesia nak tawaf iku nyekel bojone gak digandeng gak? Batal to ora? Ayo batal to. Batal lho. Cara mazhab Syafi'i kan batal. Akhirnya jadi intikal mazhab. Sembo iso intikal pakete apa? Dadi tawaf tok. Engko nang Indonesia balik neh. Wis repot. Mane wong ora usah gedeng kubu sebelah darane nyekel bojo ora batal. Iku mbok gedhingi kaya apa kowe engko nak tawaf iku anut mazhab iku. Mane ngaji sing luas. Kaya aku lho dadi wong alim keren. Maksudnya itu roh madzhab ya ora bingung. Mbok saking dableke, mbok saking alime ya ora roh. Lan sampe Gus Jawa Timur anggo celaka wes musa Gus Bak repot kabeh sah. Aku sak uni-unimu kono. Kok wong nek dadi wong alim pancen bingung. Bingunge iku piye ya? Misale kowe fanatik nyekel bojo batal, kok ujung-ujungnya nek pas haji tawaf kita sarankan semuanya memegang istri masing. Jadi bang nyekel bojone wong sak nyekel. Gak umumnya wong Indonesia anak kaji nyekel bojone gak umumnya. Sing kaji tahu berduaan, sing engkek-engkek kan kaji berduaan. Umumnya dicekeli bojone. Padahal cara fikih batal gak? Batal. Ya, tapi ra nyekel kan yo ilang yo resiko kan. Utama nyekel wong Pakistan terus lali. Wong itu ayu kan sing tertarik nulung kan akeh. Mulane repot-repot. Tapi gini ya, saya pastikan mazhab Syafi'i itu ya ada benarnya meskipun kita ada ijma. Artinya ada ijma itu banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu ya jima. Ibnu Abbas mengatakan awla mastumun nisa itu maknanya apa? Jima. Karena sekedar megang tidak apa? Batal, dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqah dalam Islam. Makanya ora usah gedhe teman-teman. Tapi kita juga kita semua pasti Syafi'i. Karena logikanya Imam Syafi'i lebih masuk akal. Karena kata Imam Syafi'i itu istri kamu itu tidak mahram. Yang dikatakan mahram itu orang yang haram kamu nikah. Ya berarti ya ibu, putri kan hanya 7 itu. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Sebenarnya hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti 7. Nah wong Jawa ngitung mau 4. Kita cara wong Arab itu 7. Berarti kan ibu, ya, ibu, putri, saudara putri kamu, bule dari bapak, bule dari ibu, ponaan dari saudara lelaki, ponaan dari saudara istri perempuan. Makanya aku ngomong nak jane cara Indonesia mau papa, wong Arab darane pitu mergo bule iku bahasa Arab nak ko bapak ammah, nak ko ibu khola. Paham ya? Ponaan nak cara Arab ana banatul akhi, anake dulur lanang, ana banatul ukhti, anake dulur wedok. Cara Indonesia kan ponaan. Berarti kan bule mbek ponaan ono wae cara Indonesia ki. Cara Arab ammah khola, banatul akhi. Ya, mulane Indonesia fikih luwih gampang apalane. Papat tenan. Mergo bule ponaan. Iku entuk wong papat. Ya bule cek min jihadil ab, cek min jihadil om. Ponaan cek min jihadil ah, cek ukhti. Tapi cara Arab iku ammah khola. Ana ponaan kok dulur lanang, ponaan kok dulur wedok. Mulane diitung loro wa banatul akhi. Lah itu jenenge mahram, orang yang haram dinikah. Lah orang yang haram dinikah ini kalau kamu nyekel ponaan bulik bude tidak batal. Nah istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu nikah. Berarti statusnya ajnabiyah, orang lain. Mulane oleh mbok keloni, oleh mbok jima bojomu. Karena orang lain. Nah karena berstatus orang lain ini cara Imam Syafi'i membatalkan wudu. Paham gitu nggih? Itu cara berbeda. Jadi yang enggak membatalkan wudu itu yang mahram. Mahram itu siapa? Orang yang haram dinikah. Nah berhubung istri itu boleh dinikah, berarti status fikihnya ajnabiyah, orang lain. Paham ya? Soal oleh dijima itu karena ada akad tadi, akad nikah tadi.
Makanya dawuh Kanjeng Nabi fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi halalnya dijima itu karena akad nikah. Tapi statusnya dia tetap ajnabi ya orang lain. Buktinya orang lain lagi nak mati idahnya selesai ya oleh rabi meneh. Engkau bojo keduanya mati nah ya rabi meneh. Makanya nggak tahu dia kalau di surga ikut siapa kalau nanti. Yang jelas gak melok sing neraka gini. Dan makanya cawe itu ya enak. Misalnya Rabi Ruhil bun neraka, Rabi Mustafa bun neraka, Rabi Kifuat terakhir bun swarga melok Kifuat. Lah apa melok sing mlebu neraka? Wong itu iso oportune sapa? Takoki pangeran, ki bojone sapa? Sing nang swarga sinten Gusti? Lha kok Fuad nggih niku mawon. Demo itu ya ana enake kok karek milih kok siapa. Engko nak swargane beda kelas yo milih sing dhuwur. Ya dadi wong itu ya ana enake. Nah, tapi kita sebagai wong alim iku nak ditakoki, Gus kalau saya haji gimana? Bojom cekeli wae, pas tawaf iku intikal madzhab. Jadi kita ini unik. Fatwa intikal madzhab khusus tawaf. Ngono intikal khusus iku ya nama wong Indonesia orang. Makanya alhamdulillah kita ini ditugani wong alim-alim. Sampai intikal madzhab saja kita punya referensinya. Terus ada lagi madzhab Syafi'i yang agak ringan. Begini, aula mastumun nisa itu kan khitab pada subjek itu. Saya ulang lagi ya. Ada yang mengatakan aula mastumun nisa khitab pada subjek, pada pelaku. Allah tidak membicarakan objek. Itu kan urutannya ayat kan gini, wahai orang-orang yang beriman jika kamu pelaku, ya jika kamu dari kamar mandi atau nguyuh ngising maka wudu kamu batal. Oke, berarti kamu pelaku kan? Pelaku nguyuh dan pelaku ngising. Atau kamu memegang perempuan. Allah kan hanya cerita kamu, maka yang batal ya pemegangnya bukan yang dipegang. Misalnya gini saya bilang kamu, "Ken kowe aja ngambung cawe wedok ayu." Ketika Ruhin ngambung sing dosa sing ngambung apa sing diambung? Sing ngambung. Di mana-mana pelaku itu yang kena hukum. Sing diambung kan gak dosa, musibah kan? Wong diambung Ruhin ku isin lho. Nah kan gak mungkin aku muni ngene. Misalnya saya jadi polisi Aceh, polisi syariat, kan gak bisa mentakzir perempuannya tadi. Ono wong ayu ning bis, Ruhin gak kuat terus diambung. Ini yang ditakzir, kan kamu polisi syariat, yang ditakzir yang ngambung apa yang diambung? Sing ngambung. Meskipun Ruhin so berdalih salah mayu. Jajal kowe elek ngono. Di mana-mana hukum itu hanya kena pelaku. Sehingga ada ulama yang berpendapat yang batal itu yang memegang, bukan yang dipegang. Sehingga dalam konteks kamu tawaf, kok disentuh perempuan, berarti yang menyentuh batal, kamu tidak. Atau kamu menyentuh perempuan, kamunya batal, yang disentuh. Maka ada ulama mengatakan aula masumun nisa wa hadal khitab muwajjahun lil lamis, yang memegang, bukan yang dipegang. Karena tren hukum kan pasti yang kena hukum itu yang pelakunya, bukan objek. Paham ya? Tapi kita sudah kadung Syafi'i, objeknya dibatalkan, subjeknya dibatalkan. Karena ya pikiran Imam Syafi'i ingin wong dabung Ruhin, iku regane jatuh gak? Kira-kira masalah cocok ra cocok tetap jatuh. Artinya objek itu tetap kena efek, apa? Wis cocok ra cocok kan kenapa? Wis ngene misalnya gini. Ruhin wong hipersek, wong wis pokoke hiper. Terus dicekel wong Turki, ayu. Kira-kira dia dikrosno ta ora? Wis ngajen objek. Jawab. Lho angen-angen kowe aja mikir ngono. Misale ya Ruhin, Mustafa lah, khusuk lah. Kowe bos, kowe terus digandang wong wedok Turki ayu. Kroso gerjel ta ora? Kowe objek lah. Kroso. Maka karena tadi, makanya pikirnya Imam Syafi'i listiraqi hima fil ladza. Meskipun objek pun kan ada rasanya. Oh, mesti udah setuju toh? Ngonjen uteke do mesum. Ya oke coba nang elek kan. Misale terus kowe diambung wong Pakistan wayu. Kroso gak? Oh, elek selawase urip. Nah, karena objek ini juga merasakan, maka dibatalo pisan Imam
Nah ngono wudumu ya batal pisan. Kena apa? Lah kok ya krasa kira-kira gitu, Pak. Madzhab siapa? Syafi'i. Jadi nah tapi tadi ya saya ulang lagi khusus di tawaf itu rata-rata guru-guru kita. Saya pernah tanya Mbah Mun, pernah guru-guru kita semuanya fatwa khusus bab tawaf karena tidak mungkin terlepas dari bersinggungan sama apa? Perempuan, maka rata-rata disuruh intikal apa? Madzhab. Tapi setelah itu kembali lagi ke madzhab apa? Syafi'i. Jadi itu. Jadi matur ya pangeran Gusti intikal semen. Nah Imam Syafi'i jare be pamit, Mbah sepunten Mbah niki. Darurat sipil ya. Darurat sipil. Ini sementara saya tinggalkan madzhab napa? Jenengan. Karena memang enggak mungkin, enggak tersentuh. Wis sing paling soleh sekalipun. Pemenang sing kiai kaya kula, kadang-kadang wedok ku luwih nyaman awur kiai. Lho kula roh kiai tenan. Iku wong lanang wedok mulai setengah baya sing ayu sampai sing perawan sampai sing tuwa yo gandeng kiai. Dadi entuk wong papat sekaligus. Ya apa? Yo uji nyali tenan sing wong ayu setengah baya tak takoki, "Mbak, kok ora ambek bojomu?" Gus kula nek urusan ibadah seneng ambek kiai. Waduh. Wah matene wong tenan. Mane dadi kiai yo abot, Mus. Mulane rasa dadi kiai gedhe. Iku penggemare kadang wong ayu bareng repot. Kiai cilik kan penggemare rapati ayu biasa. Cobane gede. Tapi nek level ya piye meneh level wis wayahe. Serepot. Pangeran kersane. Wis ben ngono. Kabeh kersane pangeran. Saya ulang lagi ya. Kena ben dadi wali syarat nyifati Allah sing permanen. Ketika Allah mensifati dirinya Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk, maka sifat ini lazimah abadi ila yaumil. Maka apapun rusak dunia iki tetap akan ada orang baik ila yaumil. Bukan karena orang ini hebat, bukan. Wong zaman rusak kok tetap bukan. Karena Allah yang Al-Hadi. Sing hebat berarti Allah bukan kita. Coba kita hidup di zaman akhir. Wong wedok do katokan cekak. Fitnah kayak apa? Kayak apa fitnah kita di zaman akhir? Perkara apa dadi fitnah? Jagone ra dadi menteri geger. Nak jenenge dunya. Jadi jenenge dunya, tapi tetep do soleh. Wong ibadah tambah akeh kaji lo antri. Dal kaji 36 juta. Indonesia ku antri puluhan tahun. Saking hobinya ibadah. Orang kembali lho ndak antri. Dal akeh wong udo. Ke Ka'bah lho watu kotak. Antri. Oh, mulane banggalah jadi warga Indonesia. Bali lho wong Bali ora akeh wong udo. Wong ngomoro Bali antri to ora? Ora setiap saat iso ning Bali kowe. Ape ro Ka'bah kotak. Antri. Berarti antusiasme wong ning Ka'bah ning Bali dhuwur ndi? Dhuwur Ka'bah. Berarti Indonesia antusias ning ibadah mbek wisata dhuwur ndi? Keren kan wong Indonesia. Kowe raine ngene-ngene lah. Yo moro Bali ora antri, gak menarik, cek menarik. Wes ngono ora watu kotak iku paham rabam yo nangis. Lho aku ketemu awam wong Gunung Kidul budi wae wong desa. Ya wong Gunung Kidul tenan bonjol kula haji. Iku rumangsaku nyeblaki Ka'bah iku wiridan to muni ngene iki, Fat. Ini kisah nyata. Ba Ka'bah, mulai cilik aku madhep kuwi lagi ketemu iki. Rumangsaku wiridan. Bah Ka'bah tuh. Mulai cilik aku sholat tuh madhep kuwi lagi ketemu iki. Batin ki wiridan opo ten. Iku mesti dikenang mbek Ka'bah. Jadi lagi ngalami mulane aku iku seneng mbek Gunung Kidul karena termasuk wiridan terbaik menurut saya. Jadi bah Ka'bah. Jadi mulai dulu saya sholat tuh menghadap kamu kok baru ketemu ini. Jadi itu kuwabluk. Akhirnya sing bingung sebagai wong alim Ka'bah iku mulatoh bitib Ka'bah iku dikloyoi minyak. Lagi bayar dam ora dul ngene malah. Kowe sing kenaan kangen kene sing kepikiran fikih. Mergo ora oleh kena minyak. Mulan dadi kiai wabot. Nah, aku sing beberapa Gusti khusus niki pokoknya bebas dong Gusti. Lah nak tak wajib nang bayar dam mesti kecewa kan? Oh kecewa yakin. Nyekel Ka'bah ora oleh iki ajaran apa malah repot ya. Semeneng ae. Pokoke ngene iki Fat, atok ngrayu pangeran, yakin timbang ngrayu manusa atok ngrayu pangeran. Kula donga ya Allah maklumi kiai kamu ini, maklumi ulama engkau ini ya Allah untuk tidak fatwa secara jelas. Karena saya hidup di zaman yang tidak jelas.
Dadi kula niku dikandani guru kula, jare Mbah Mun ngene lho, atok ngerayu pangeran, timbang ngerayu manusa iku atok ngerayu pangeran. Ketoke aku ketemu pangeran luwih siap. Ha, iku matem nyekel Ka'bah minyakan kok ora bayar dam. Supaya yakin jenengan apian. Timbang dadani wong iki wangel. Lho kangen nyekel kok ora oleh, misale takoki ngono pusing kok. Kangen nyekel kok ora oleh. Tapi ini minyakan belah aku ora roh, merabuk kandhani, malah panjang kan. Sadok meneng ae. Adok meneng ae ngerayu pangeran wis. Gua bolak-balik. Banyak kesalahan yang kamu lakukan. Aku yang ngerti kelakuan mengaji kadang oleh hiburan, kadang macam. Adok ngerayu pangeran. Gusti maklumi pun zaman akhir. Timbang urusan mbek kowe ada urusan mbek pangeran. Luwih rileks. Mulai ada ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri ditanya, "Fa wa ma waditu anna walidayya hasabani." Saya tidak suka andaikan orang tua saya nanti yang menghisap saya. Kenapa? Wong tua aku cek kadang ngamuk be aku. Tapi tak dihisap pangeran oke. Pangeran itu arham, lebih kasih sayang. Saya ini termasuk orang dekat Allah baru kayak Imanul Arab. Saya itu sering baca hadis dan saya yang tiru itu Imanul Arab. Iman yang Gunung Kidul, wong Jogja, wong Madura, pokoknya Imanul Arab. Karena lebih vulgar, lebih ngawur. Dan ngawurnya ini nak ikhlas, itu pangeran tertarik. Tapi ikhlas syaratnya. Syaratnya apa? Ono wong desa iku takok Kanjeng Nabi ngene. Iki kena mbok tiru kan. Tak ijazah iki wis. Khusus wong kriting. Kira kriting takok sing kriting. Pokoke ijazah ini legal untuk yang kriting. Yang enggak kriting minta yang kriting. Aja langsung aku muter sing kriting. Ya Rasulullah, nanti yang ngisap saya itu siapa? Yang ngisap yang menghisap amal itu siapa? Allah. Baguslah kalau gitu. Kanjeng Nabi kok kaget. Saiki kok baguslah Gusti gitu. Kenapa aja? Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Aku wong desa ya tetap dikeimangan. Padahal aku ora pinter golek rezeki. Aku ya tetap urip. Padahal ora tau tuku nyawa. Pokoknya baguslah Gusti Nabi kalau yang hisap Allah. Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Terjadi dawuh Nabi, kalau kamu ingin melihat orang yang ahli jannah itu loh gigi. Itu cara. Pokoknya caranya seneng pangeran sawur-awuran tapi ya baguslah. Dia pernah tanya lagi, ya Rasulullah apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Ya pernah kata Nabi. Tapi tidak usah kamu angen-angen itu. Terus kata wong desa tadi, lan na'dima min rabbin yadhak khairan. Kalau Allah pernah tertawa, pasti orang yang bisa tertawa itu kebaikannya banyak. Sing radi kebaikan wong sing gremeng terus. Jadi intinya dia nyifati Allah itu sesuai versinya sendiri. Tapi Nabi kadang seneng perkarane mau. Baguslah kalau ngisap Allah. Kenapa? Jadi kenangan Allah sama saya itu selama ini baik-baik saja. Mesti dene ngrasa wong desa ya mangan, jadi mripat loro, ya irung, ya pokoke dekne gampang syukur. Wong aku ora iso ge mripat ya dikai mripat. Aku ora iso di tangan ya dikai tangan. Jadi kadang wong desa iku cara iman lebih. Lho elemen iman kurang ajar. Imane wong kota iku kadang saene dhewe. Syukur ngenteni diangkat dadi menteri, dadi pejabat. Kaya kowe ini syukur ngenteni kreditem lunas kan keribetan. Wong desa gak. Kenapa kamu mengatakan Allah baik? Ya Rasulullah aku ora tau kepen di mripat ya dikai di mripat. Ora kepengin di tangan ya dikai. Selama ini baik-baik saja. Jadi dia ngukur peparing meripat tangan ora jabatan gak cocok kok ambek imane wong bedui-bedui ini. Tangan kan ngaku kadung duwe, meripat yo kadung. Dibang bayangno dadi merenti kan repot. Bayangno ngalim muga tambah repot meneh ngono. Jadi apa ya? Makanya Rasulullah itu kadang suka sama wong desa. Wong desa iku Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulhu, aki-aki penduduk swarga iku al-bulhu wong goblok-goblok. Wong goblok luwih gampang syukur. Cari bangun kalau cek yang ditan. Aku kadang yo iri ambek wong goblok. Tahu bangun zaman masih kiai anyaran. Itu rombongan wali. Ning tanjakan bisa macet. Iku bangun karena orang pengalaman wedi nak rime blong piye. Iku ngerti soto menang. Pas macet di handrem itu menang. Sing mangan jajan teman jajan santai. Kita kok ibablak kok santai iki nak gludung piye. Pun dipikir super banget. Dari bangun, kok enak dadi wong apa? Goblok. Kowe kadang ngiri kowe mau. Dekne ngrakuti Ka'bah, kangen Ka'bah. Kuwangen wae Ka'bah. Aku sing kepikiran. Iki kena minyak terhukumi piye? Kan enak sing dadi wong goblok. Ada ngiri ya, tapi tetep aku mau dadi wong goblok tetep. Mau aku tetep mau dadi wong goblok mau. Cuma iki cerita irine lho napa? Urip kok penake ngono. Sesuk tak takok ya. Lah kowe mikir bambu swarga to. Lho kan dipikir jenengan nek Gus jenengan kiai ne. Mate nombong.
Mulane aku di umatku yo mikir. Jangan-jangan kowe swargamu ape anut aku. Matekno wong tenan. Dadi wong goblok ku penak uripe ku. Ora duwe dhuwit proposal loro, enek loro kode BPJS kan. Orang untuk sumbangan daftarkan diri sebagai orang miskin. Ben kono dipikir Menteri Keuangan, pokoknya ra melarat, wis melarat-melaratno dhewe kondo. Enak di dadi wong goblok wong pinter. Coba wong goblok sak Indonesia ku dipikir pakar-pakar sing doktor. Saiki wong mikir mbak sing dipikir enak ndi? Ayo jawab. Wonor wapat tenanan, ngentas kemis sing melarat sewantai ngopi rokokan. Santai. Aku ada giri bagus. Bapak itu anggar, bapak lebih subuh kan ngaji nyemak bocah-bocah. Ben mlaku ben bapak. Delok wong awam ning warung-warung semeneng. Wong kok enake ngono. Marung pantes, rokokan pantes, utang yo pantes. Ngene kiai utang ra pantes, rokokan ning warung ra pantes. Mulane berbahagialah para orang bodoh ya udah tuh. Seneng kalau kadang ya Allah. Lah iku nunjukno pangeran, rahmate ku jembar. Sing alim ya untuk nikmat alim, sing bodoh ya untuk nikmat. Bodoh ya sing kena sing bojone elek mau aku enggak. Bojone elek ra wong ayu njen ngenes nane. Cuma ke joger ngenes di bojomu luwe ngenes di bojo kowe. Lah iku sesama ngenes ra usah saling kritik. Nampa kodok koder napa? Nampa kodok koder. Ya bae kula suwun pokoke urip ning donya ku sing seneng. Nek iso seneng, iso seneng. Mergo seneng sifate para wali ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzan. Para wali itu sifat dasarnya enggak pernah rasa takut, rasa susah. Mergo susah itu tetep nak mbok terus-terusno iku dadi ra rido mbek kodok. Kula nggih sebagai manusia kadang nggih susah. Kadang nyun sewu ya kadang pas ibu gerah, saya sendiri kadang kurang sehat macam-macam. Tapi aku reling ibu gerah berarti gerah aku nambahi ilangi dosa. Nambahi aku hormat ngerumat. Ngerumat ya ibadah, sing loro ya ibadah. Wis angger ngono seneng wis. Kayak aku ngrumat kowe mangkel asline. Tak ulang mulai 2000 piro kok perkembangannya yo ngene-ngene wae wong kula. Kula mulang mulai 2005. Coba perkembangannya piye jejel. Iki lho seksine santri awal iki. Apa terus cobaan dadi kiai kan yo ora. Ora perubahane Mustofa Wero kan. Tak takok-takokno iku ya tetep ae. Kowe terus dadi khotib gak? Gak ono ya, gak ono perkembangan. Cara nuruti sebagai guru mangkel. Maksud aku sampean krungu kabar Mustofa dadi mubalek kondang, taruhin atau tadukun kondang kan ya ora krungu kabar. Ya wis ngene-ngene wae. Tapi menawa barokah didikan ikhlas sehingga ora pendek karir. Ya tapi jenenge kiai sati gede seneng ya. Ora cek urip wis seneng. Ngono ae ora usah ngenteni alim kemen kecewa. Boy latih seneng latih. Saya pernah baca kitab dan itu tak kenang betul. Adat yang dibikin Allah pasti lebih baik dari bayangan Anda. Terus ning kitab itu contohnya ngene. Umumnya orang kalau kaya kan temannya banyak. Ketika miskin teman-temannya itu menghilang atau menghindar. Itu kata kitab itu tuh bagus. Adat begitu itu bagus. Allah bikin adat itu tuh berkah. Coba kalau kamu temannya orang kaya-kaya, ketika kamu miskin teman kamu tetap dolan. Pasiku kue becak, pasiku kue buruh ning wong. Kayak apa malunya kita? Jadi tontonan teman-teman kita yang dulu kah? Ya. Barokahnya Allah bikin adat nak kita melarat ora ditiliki pas melarat wis ora ono sing roh. Lu malu lho melarat dadi delok-delokan. Ayo kowe dhisik sugih tumpakan Ferrari, geng Lamborghini atau geng Mercy, geng Alphard. Bareng ngono kowe melarat bure wong disentak-sentak mbek majikamu, ditiliki kancamu dhisik. Isen gak? Ayo milih ditiliki atau ora yo? Milih ora kan? Artinya Allah bikin adat nak melarat ditinggal temannya itu bagus. Nek mati wae ngono. Selama ini orang kan gerutu, aku melarat konco lali, apik lali ngono lho. Dong to. Artinya Allah kalau bikin adat nek mati wae. Isen lho kan. Wisen lho melarat digedul-gedul aduh. Ya milih digedul-gedulan ora? Milih ndak kan? Lah milih ndak terus Allah bikin adat lalah konco-konco kita zaman sugih lali. Bisa anggap iku barokah. Tapi uang kadang kan gak terima. Padahal Allah bikin adat itu dikira-kira. Tetap apa yang jadi sunnatullah itu yang terbaik. Dalam Islam senang itu sudah ibadah.
Jadi di antara ibadah terbaik manusia itu senang. Jadi kalau analoginya kita dikasih rumah teman atau mertua atau guru atau siapa saja, hal paling menjengkelkan itu ya sudah dapat gratisan gerutu itu geremeng. Nah ini kita sudah pakai buminya Allah itu gratis, pakai airnya ya gratis, pakai oksigen ya gratis, kok masih gerutu, itu sudah jadi hamba yang nggak bener itu. Jadi bayangkan kalau kita pakai oksigen bayar, pakai buminya bayar, pakai airnya bayar semua, kayaknya kita tidak mampu membayar. Dan kita sama Allah hanya disuruh ikrar, disuruh sujud. Pentingnya ilmu satu bahwa itu akan menjadikan satu perilaku. Misalnya begini ya, dulu itu kiai-kiai Jawa zaman dulu itu berpatokan karena dulu pemerintahan Hindia Belanda, seorang lagi masih pemerintahan Hindia Belanda. Itu dalil yang sering diutarakan itu sebaik-baiknya umara itu yang datang ke ulama, terus sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke umara. Tapi semenjak pemerintahan Indonesia dan kemudian ditandai beberapa tokoh kayak Gus Wahid putra Kiai Hasyim jadi Menteri Agama, ada Gus Wahid putra Kiai Wahab juga jadi Menteri Agama, ada Kiai Fathur Rahman keluarga Mbah Maimun, keluarga Sarang juga pernah jadi Menteri Agama. Kemudian bersamaan dengan itu dibangunlah satu pegangan ilmu. Pegangan ilmu ini penting karena ini yang mengilhami semua orang Islam, terutama ya utamanya ulamanya. Ada seorang ustadz, seorang guru ngaji yang karena melihat rata-rata penguasa itu zalim ya, datang ke Harun ar-Rasyid. Ini perlu disemak, datang ke Khalifatullah atau Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Karena beliau seorang raja tentu terduga lah, atau ya umumnya atau gimana lah istilahnya, itu ya rata-rata ya agak seenaknya, namanya raja, namanya penguasa. Ini dalam pikiran ustadz itu tidak mesti dalam fakta. Kemudian si ustadz itu matur, ya Amirul Mukminin, inni nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna fi nafsika syai'an. Saya ini mau nasihati Anda, kemudian saya cara nasihati itu keras, tolong jangan dimasukkan hati. Dia bilang famusyaddidun alaika, saya nanti kalau nasihati itu keras sekali, tolong dimaklumi karena ini penting, karena Anda harus dinasihati secara keras. Tapi sebelum nasihat itu diutarakan, kata Harun ar-Rasyid, karena beliau Bani Abbas dan beliau orang alim termasuk muridnya Imam Malik, kata Harun ar-Rasyid, uskut, kamu diam Ustadz. Inna Allaha ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni wa ma'adzalika yaqulu Allahu ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi ini sekaligus etika dan norma ya bagi semua dai di Indonesia dan semua kita. Wahai Ustadz, kamu diam. Allah Ta'ala itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu ke Fir'aun. Itu saja harus pakai etika, faqula lahu qawlan layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Jadi intinya ini Harun ar-Rasyid komplain, kamu itu kalau jadi ustadz ngaji kira-kira gitu. Jadi betapa baiknya orang dulu memahami Quran. Jadi Quran itu dibaca, kemudian kita mungkin baca terus jadi cerita, mungkin ada yang baca jadi perilaku, ada yang baca kemudian itu mengilhami, membentuk. Nah kira-kira itulah yang membentuk kiai-kiai alim di NU, di beberapa pesantren maupun orang-orang alim di luar NU. Asal ngajinya dan bacanya seperti kita, pasti seperti itu. Karena cara berpikir tadi sudah. Jadi akhirnya si ustadz tadi keluar dan minta maaf, anta a'lamu minni, ternyata engkau lebih alim ketimbang saya. Jadi kalimat famusyaddidun alika, saya akan keras cara memberi nasihat, itu yang diket, yang dipotong, yang dibatalkan atau yang diralat oleh Khalifatullah Harun ar-Rasyid. Yaitu dikatakan inna Allaha ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Yaitu Allah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu pun harus faqula lahu qawlal layyinan. Cara berdakwah harus dengan kata-kata yang halus, yang lembut, yang indah. Dan dengan kata-kata itu diharapkan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga yang didakwai menjadi ingat. Sehingga dengan kemampuan ilmiah seperti ini menjadi pegangan bersama bahwa
kita sebagai dai atau sebagai tetangga atau sebagai sama-sama warga Indonesia, bawaan kita memang harus faqula lahu qawlan layyinal la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kemudian dalam disiplin ilmu yang lain, halus itu tidak kuat. Angin itu ya halus, tapi kalau di manage itu jadi kekuatan yang dahsyat. Begitu juga air dan sebagainya. Sehingga tidak perlu khawatir terus kalau dakwah halus itu tidak punya efek yang signifikan. Tidak juga. Allah Ta'ala itu pengelola angin. Angin itu kekuatannya dahsyat. Sehingga Nabi Sulaiman dikasih kekuatan angin dan bisa terbang kemana-mana. Kemudian sekarang jadi teknologi yang banyak memanfaatkan angin. Mulai rem, mulai apa saja. Sehingga dari cerita saya ini kemudian terus kiai-kiai itu membentuk dakwah termasuk di ekonomi dengan cara yang rileks. Nah, cara rileks itu satu tentu dimulai dengan ilmu. Misalnya begini, saya beri contoh. Ketika ada orang melafadzkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kalimat ini mungkin kalau orang NU baca itu rutin ya, karena kiainya kelamaan ya yang ikut sambil tidur ya. Kalau tahlil itu disebut kiai tertentu itu mesti yang belakang wah suwi itu kalau kiai itu lama itu. Nah kiainya juga karena jadi lakon ya kan lebih semangat karena pegang mic. Biasanya gitu di NU itu. Kalau khotib mesti semangat karena yang pegang mic, yang dengerin mesti ngantuk karena monoton gitu. Karena yang mendengerin sudah tahu pasti nyuruh baik meninggalkan yang jelek. Jadi ilmunya sudah disimpulkan dulu. Setiap yang tidur di masjid mesti tak tanya kenapa tidur. Ilmunya ada perkembangan Gus, nyuruh yang baik meninggalkan yang jelek. Tapi kalau ilmunya agak ada perubahan kan dengar semua pasti nyuruh yang jelek meninggalkan yang baik. Karena watak manusia itu agak-agak suka fitnah, itu suka geger. Tapi kalau monoton itu mesti enggak itu. Tapi yang menjadi pegangan kita, saya ulang lagi, itu ilmu dulu. Saya ulang lagi itu ilmu dulu. Saya berkali-kali menyontohkan, kalau ada orang kafir, orang yang tidak bersyahadat 70 tahun, kemudian dia bersyahadat sekali saja di akhir hayatnya. Itu kata Allah, qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan ke mereka yang kafir, jika dia mau bersyahadat, itu masa lalunya diampuni semua. Sehingga kedahsyatan kalimat ini luar biasa. Orang yang kafir 70 tahun saja barokahnya la ilaha illallah ini dosanya bisa diampuni semua. Nah kemudian karena ilmu ini tidak begitu populer atau kurang dipopulerkan atau kita sendiri kurang menghayati, sehingga la ilaha illallah itu lebih dianalisis cara lafadz ini, pelafatannya ada sanadnya enggak ya gitu. Terus cara melafatkan bareng-bareng seperti itu ada tumpengan ini bid'ah enggak ya. Jadi pertanyaannya sudah tidak tentang keramatnya atau sakralnya atau fadilahnya la ilaha illallah, tapi sudah macam-macam. Wiridan cara seperti ini ada hadisnya enggak, legal enggak, terus ada sanadnya enggak. Jadi saya mohon semohon-mohonnya untuk teman-teman yang di Al-Iman itu harus ngaji ya. Ngaji itu nanti kamu tahu cara mandang sebuah ibadah atau perilaku atau apa sajalah tahu. Karena al-ilmu yurisul ahwal, ilmu itu bisa mengilhami cara pandang. Dulu yaitu saya ulang lagi, ketika zaman Hindia Belanda, karena pemerintahnya Hindia Belanda itu ulama-ulama keras sekali, sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umarok. Tapi setelah era Mbah Hashim, era sampai Mbah Maimun, itu mereka peduli sama Umarok, sama semuanya sama-sama warga Indonesia yang ingin melihat Indonesia yang lebih baik. Sehingga banyak ya kakak saya sendiri pernah wakil bupati, terus putra Mbah Maimun wakil gubernur, ini teman saya Ki Hafid ya bupati. Semenjak itu terus, dan itu nggak lepas dari cara pandang. Yaitu cara pandang diantaranya adalah cerita tentang Nabi Musa yang Allah tetap peduli sama Fir'aun, sehingga tetap didakwai Nabi siapa? Musa. Dan posisi Musa datang bukan memanggil. Ya, cuma kayak sampai sekarang tuh belum pernah ke kantor bupatinya Pak Hafid, karena kadang-kadang orang terus curiga mengajukan proposal, jadi agak repot. Ketemu bupati itu sialnya kiai kan mesti pikirannya orang bupati ini nyangoni, kiai ini disangoni itu. Itu terus kayak kita fakir miskin itu. Jadi makanya saya tuh belum pernah datang. Tapi alhamdulillah karena beliau berambisi menjadi wa khairul umara mayatuna babal ulama.
Jadi datang tapi sangat ambisius ingin mengalahkan ulama karena dia kalau datang statusnya lebih tinggi. Ya tidak apa-apa, ini tawaduk tapi niatnya agak begitu tawaduk. Jadi datang. Jadi saya sering ke Jakarta tapi ya tadi jarang ya. Biasanya ngajarkan waktu hanya pas saja, tidak kurang tidak lebih. Biasanya ngajar di pondoknya Pak Kures itu di Baitul Quran ya. Hanya ngajar santri-santri itu. Nah, jadi pemahaman Quran dulu itu kata Imam Ghazali itu membaca Quran itu membaca, bukan bercerita. Kalau kamu membaca seperti ini, kunta qori'an, kamu pembaca. Pembaca itu yang mengambil pelajaran. Tapi kalau kamu hanya cerita, itu namanya kunta hakian. Sebenarnya Anda tidak membaca Quran, tukang cerita. Misalnya tadi, cerita Nabi Musa datang ke Fir'aun. Itu kalau kamu hanya cerita, wah dulu itu ada orang namanya Fir'aun, didakwai Nabi yang namanya Musa. Ya itu namanya tukang cerita. Kalau kamu pembaca tidak gitu. Betapa baiknya Allah, orang sengawur Fir'aun saja inginnya Allah masih ingin diselamatkan dengan mengutus Nabi Musa kekasihnya. Itu namanya kunta qori'an, kamu pembaca betul, bukan kunta hakian, kamu tukang cerita. Begitu juga seterusnya tentang Quran ayat-ayat seterusnya. Sehingga yang diharapkan dari pembacaan Quran itu memang kita sebagai ahli baca, ahli mu'tabir ya, ahli yang ngambil pelajaran, bukan tukang apa? Cerita. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika membuka Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas dan diajak syukuran, pesta-pesta makan itu. Beliau enggak mau. Ketika ditanya kenapa engkau enggak mau? Alasannya itu langsung beliau baca Quran. Jadi saya punya sekian contoh. Saya ulang lagi, saya punya sekian contoh. Orang-orang dulu dengan Quran itu menyatu, bukan sekedar dihafal tapi menyatu. Sehingga bawaannya itu sudah Qurani, sudah Qurani. Saya beri contoh pertama Rasulullah SAW, nanti Umar kedua. Rasulullah itu pernah nggak makan sampai 3 hari. Terus ditanya oleh sahabat, lalu kekuatan engkau bisa hidup apa? Terus menghentikan al-aswadani, maksudnya itu tamar dan air, hanya makan kurma dan air. Tapi beliau tidak ketemu roti atau nggak ketemu nasi lah kalau orang Indonesia. Ketika hari ketiga dikasih makan oleh sahabat, dipotongkan kambing, kemudian baru makan 3 lukmah, kira-kira ya 3 asupan nasi, berhenti. Padahal sahabat yang lapar sama dengan Rasulullah itu membayangkan Nabi itu sampai kenyang, sampai apa. Tapi ketika ditanya, seperti ini pun nanti ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin anin naim. Jadi acara makan-makan gini itu nanti ada hisabnya. Nabi nangis. Akhirnya sahabat nggak jadi nerusin makan. Jadi ketakutan orang dulu sama ketika Sayyidina Umar dijak pesta ketika memenangkan Baitul Maqdis itu. Inna wa ta'ala ayyara qauman. Allah itu mengkritik sebuah komunitas kaum karena apa? Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kamu adalah orang-orang yang jatah nikmat kamu sudah kamu habiskan di dunia. Adhabtum itu kalian habiskan jatah kenikmatan kamu di dunia. Wastamta'tum biha, kamu di dunia sudah berpuas-puas. Maka jatah Anda sekarang di akhirat habis. Sehingga Sayyidina Umar enggak mau pesta-pesta karena takut jatah nikmatnya habis. Kata beliau terus astabqi thayyibati, akan saya sisakan sisi-sisi kebaikan saya supaya enggak habis. Corong Jawa itu aja dientek-entekno biar jatahnya masih. Sehingga di dunia kiai itu ya meskipun saya akrab bupati, akrab mungkin wakil gubernur, saya itu ya jarang ketemu. Karena kalau orang Jawa bawaannya ketemu ya makan-makan, guyon-guyon. Nak keterusan ras demul buswargo. Ya, jadi itu ilmunya kiai. Nah, efek dari ilmu ini dahsyat. Kalau Anda berpikir tentang nasib Anda di akhirat, nanti bawaannya juga tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Tidak akan menghakimi orang lain karena sibuk dengan dirinya sendiri, tapi tidak dengan makna egois, tapi makna orang baik itu siapa? Orang yang sibuk dengan app pada dirinya, dengan kekurangan pada dirinya, saking sibuknya mikir app-nya sendiri, tidak sempat mengoreksi app-nya orang lain. Itu awal ilmu. Ilmu itu tidak dimulai dari larangan. Kalau larangan karuan, tidak termasuk ahli surga orang yang suka mengadu domba, tidak termasuk orang baik yang cari kesalahan orang lain. Itu namanya pelarangan. Tapi ilmu itu di atas nahi, di atas pelarangan itu. Kamu punya kesadaran
bahwa kamu itu yang penting selamat dulu, jangan memikirkan orang lain. Dengan makna bukan egois, tapi dengan makna supaya tidak menyalahkan apa orang lain. Nah saya termasuk ya boleh dikatakan kiai lah, yang paling fanatik bahwa semuanya itu harus dimulai dari ilmu. Ya saya ulang lagi, dimulai dari ilmu. Nah dari sini kemudian saya berharap Indonesia menjadi damai, menjadi baik. Itu bukan karena kita baik-baik banget ya, tidak mungkin kita ada nabi, tapi karena sudah sibuk dengan memikirkan kesalahan diri sendiri. Sehingga misalnya kita baca Quran, Rabbana dzalamna anfusana, lalu kita langsung ingat betapa hubungan kita dengan Allah itu harus ikrar dulu, merasa dolim dulu, merasa salah dulu. Nah kalau semua orang merasa salah di depan Allah itu mesti bawaannya agak mudah menyalahkan orang lain, karena kita bilang Rabbana dzalamna anfusana. Nah itulah ilmu-ilmu yang mungkin banyak pembaca Quran tapi hanya baca, atau kalau baca ini tok disebut al-haqi, ahli cerita. Yang dibutuhkan tuh al-qari, pembaca kemudian mu'tabir, kemudian mau beriktibar, seperti yang dilakukan tadi Harun ar-Rasyid tadi. Inna wa ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni wa ma'adzalika yaqulu wa ta'ala faqula lahu qaulal lain. Ini kamu tidak usah memaksakan musyaddid keras sama saya, karena Allah Ta'ala telah mengutus orang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dan alhamdulillah bawaan kita sebagai orang Timur atau orang Jawa itu kalau mau ngandani orang itu halus sekali. Di antara bentuk kehalusan kata-kata diceritakan di ayat lain ketika Nabi Musa ketemu Fir'aun. Dawuhnya begini, fakul apa itu yang di juz 30 yang juz di juz 30 ini yang bagian dari, kan tadi hanya fakul lahu qaulal layyinan. Lahu qaulal layyinan itu bentuknya apa? Ya, bentuknya apa? Itu Nabi Musa disuruh ngendikan sama Fir'aun, apakah kamu mau saya nasihati? Fakul halaka ila antazakka. Halaka itu pilihan, hal itu istifham, laka itu otoritatif. Jadi betapa santonya kalimat itu, fakul halaka ila antazakka. Jadi kalau dimaknani model Pak Hafid, model saya ngaji di sarang itu, halaka onoto iku kedue siro, berhak bagi kamu, berhak bagi anda, apakah Anda berhak loh mendapat nasihat supaya Anda jadi orang yang lebih baik. Halaka ila antazakka. Jadi tidak kalimat perintah, tapi kalimat pilihan. Apa engkau mau saya beri nasihat? Wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan saya beritahu kamu tentang Tuhan dan kemudian kamu menjadi orang yang baik, fatakhsha, orang yang punya khasyah, punya. Jadi kayak apa kalimatnya itu? Napa jenengan kersa? Itu kalau orang Jogja, orang-orang daerah-daerah yang berada nyugui tamu itu kan, ayo makan-makan, itu kan kayak tamunya itu kelaparan. Masa Pak Yusuf Mansur kelaparan? Tidak mungkin kan. Masa Ustadz terkenal kelaparan kan? Tidak mungkin itu. Monggo, nopo jenengan ngersakno. Karena bisa saja tamunya itu tidak kerso, mungkin karena darah tinggi, mungkin karena takut dianggap fakir miskin, macam-macam kan orang tidak. Itu kalimatnya itu halaka ila antazakka. Kayak apa indahnya dakwah. Halaka ila antazakka, itu ada kata laka itu ya terserah jenengan mau enggak. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nah, itu yang disebut membaca. Kunta qari'an la hakian. Anda benar-benar membaca Quran, bukan sekadar pencerita. Ya karena saya kiai, jadi kalau kiai itu kan ingatnya sama Allah saja. Kalau sama manusia itu rontok-rontok lali gitu. Itu bukan memaksa, ya memang lupa. Sejauh mana sih pentingnya manusia, kan tidak penting coro ilmu tasawuf itu. Tapi karena ini titipan Rasulullah SAW terus menjadi penting kan. Dititipi umat kayak jenengan itu yang ya sudah ngaji ngatur kiai ribet itu.